Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya. Terima kasih sudah mau mampir ke channel saya. Kawan-kawan yang suka motret-motret, baik menggunakan kamera yang mahal, murahan, HP dan sebagainya. Sebenarnya tahu enggak sejarahnya gimana bisa terciptanya kamera yang biasa kita pakai? Dalam video ini kita akan jelaskan ya. Simak terus. Oke kawan-kawan, kita akan menelusuri sejarah fotografi mulai dari kamera obscura hingga kamera digital modern. Filsuf kuno Mozi, Aristoteles, dan Alhazen adalah orang pertama yang menyebutkan kamera obscura sejak 400 sebelum Masehi. Pada tahun 1490, Leonardo da Vinci mereferensikan kamera obscura secara rinci dan benar-benar menggunakannya untuk membuat tracing. Kita mulai mendekati fotografi itu sendiri pada tahun 1724 ketika Johann Heinrich Schultze menemukan bahwa zat-zat ketika dicampur dengan perak nitrat bereaksi terhadap sinar matahari. Tetapi reaksi itu memudar tak lama kemudian. Foto pertama tidak diambil sampai tahun 1826 ketika Joseph Nicopo menggunakan heligrafi. Pada tahun 1833, mitra Niepce Louis Daguerre menciptakan proses fotografi praktis pertama yang disebut daguerreotype. 6 tahun kemudian, pemerintah Prancis membeli daguerreotype dan merilisnya ke dunia. Human. Although this exposure lasted around 7 minutes, a man was getting his shoes polished and was standing perfectly still, thus making history. This was also the first photo with soul. And of course, the world's first selfie is taken by a guy named Robert Cornelius. And humans gonna human. It wouldn't take long for nude photography to kick off too. In 1840, Henry Fox Talbot unveils the calotype, a process based on negatives that allows for paper copies to be made. However, Talbot tried to charge license fees for the calotype, so it didn't really catch on. Compared to Daguerre, whose name is now one of 72 names inscribed on the Eiffel Tower, Talbot spent his life fighting lawsuits and eventually gave up on photography. You could say Talbot became a bit negative in the end. It's also important to mention the contribution of Sir John Herschel, who published many essential research papers and coined the term photography, from the Greek words of light and drawing. By the 1850s, mobile photo studios were Sekitar all the waktu rage. inilah fotografi mulai benar-benar lepas landas. Studio fotografi seluler mulai bermunculan karena foto harus dikembangkan di lokasi. Mungkin foto editan pertama di dunia muncul pada tahun 1861 ketika kepala Abraham Lincoln ditempatkan pada tubuh yang lebih mulia. Pada tahun yang sama, foto berwarna pertama di dunia diproduksi. 10 tahun kemudian, pada tahun 1871, Richard Sledge Maddox mengembangkan plat kering gelatin, memungkinkan kamera menjadi lebih kecil dan tidak memerlukan tripod. George Eastman, pendiri Eastman Kodak, menemukan film gulung pada tahun 1885, mendorong fotografi lebih dekat ke bentuk modernnya. Pada tahun 1888, kamera Kodak mulai dijual. Pada tahun 1900, Kodak merilis kamera Brownie, yaitu membuat fotografi semakin populer. Maju cepat 25 tahunan, Oscar Burnett dari Leica mengembangkan Leica 35 mm. Ini adalah langkah maju yang revolusioner, memungkinkan fotografer lebih banyak bergerak daripada yang sebelumnya. Pada tahun 1949, melihat rilis kamera refleks lensa tunggal SLR pertama, digital pertama tapi tidak banyak yang sukses, dengan eksekutif Kodak yang tidak melihat keuntungan dari digital pada saat itu dan tidak akan beralih ke digital sampai tahun 2004. Bertahun-tahun setelah fotografi digital mulai berkembang di tahun 1990-an.
Sungguh menakjubkan untuk mempertimbangkan bahwa dalam fotografi awal, exposure berdurasi beberapa menit dan kamera sangat besar. Saat ini teknologi yang dulunya akan membuat para fotografer digital terpesona, kini dapat dengan mudah masuk ke kantong kita. Jika Anda ingin melihat lebih banyak video fotografi, saksikan di channel YouTube saya. Terima kasih.